Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria ya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya, membaca bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus anak-anak Ibu nanti setelah belajar dapat mengetahui. Yang pertama itu, apa itu tugas sehari-hari. Yang kedua, apa saja aturan-aturan di rumah. Dan yang ketiga, Ibu harap anak-anak Ibu dapat mengetahui satuan waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut lagi, anak-anak Ibu dengarkan ya lagu yang berjudulkan Bangun Tidur. Nah, berikut lagu Bangun Tidur. Anak-anak Ibu perhatikan ya. Oke, nah dari lirik Bangun Tidur tadi, bagian lirik manakah yang menunjukkan tugas di rumah? Benar. Lirik yang menunjukkan tugas di rumah adalah membersihkan tempat tidurku. Ibu, dari tadi apa sih tugas itu? Dari tadi Ibu bilang tugas. Nah, Ibu apa sih tugas itu? Dari tadi Ibu bilang tugas terus. Oke, itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di dalam rumah, anggota keluarga itu memiliki tugas-tugas yang berbeda ya, baik itu ayah, ibu, kakak, adik, abang, dan sebagainya. Nah, masing-masing tugas itu dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Misalnya, tugas ibu di rumah salah satunya adalah memasak, tugas ayah bekerja, mencari nafkah, sedangkan tugas kakak, adik, abang itu bisa membantu orang tua, seperti kakak membantu pekerjaan rumah ibu seperti menyapu, membantu ibu memasak, mencuci piring, dan sebagainya. Oke, kira-kira apa saja sih Bu tugas kita sebagai anak di rumah gitu ya? Oke, baik Nak. Tugas kita itu salah satunya adalah belajar tanpa disuruh, merapikan mainan, merapikan tempat tidur, membantu ibu, menyapu, memasak, dan mencuci piring. Dari tugas-tugas yang kita sebutin tadi, kita harus mengerjakannya dengan rasa penuh tanggung jawab dan ikhlas ya. Selain itu, setelah kita mengerjakan tugas kita, kita akan tanpa sadar kita menumbuhkan rasa tanggung jawab, saling menghargai, disiplin, dan kemandirian. Dan apabila tugas di rumah itu kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaan tersebut akan lebih cepat selesai. Pasti anak-anak ibu bertanya-tanya ini, Bu, kenapa sih harus mengerjakan tugas? Itu ya. Oke, nah baik. Dengan kita mengerjakan tugas, itu sangat banyak manfaatnya untuk kita. Seperti kita itu menjadi sehat karena kita bergerak, tidak berdiam diri.
Nah, selain itu juga dengan kita melakukan tugas itu, kita dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kita, rasa disiplin, dan melatih kita lebih mandiri lagi. Oke, apakah masih semangat anak-anak ibu? Kita tepuk semangat dulu boleh ya? Ikutin ibu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Gimana? Udah semangat belum? Udah ya? Oke, coba perhatikan gambar di samping. Di mana gambar di samping menunjukkan satu keluarga, yaitu keluarga Nino. Nino dan keluarga sedang makan bersama di meja makan. Saat makan, keluarga Nino sangat tertib. Dan sebelum makan, keluarga Nino selalu berdoa kepada Allah. Nino memiliki adik yang bernama Arin. Nino dan Arin selalu menunggu ayah dan ibu untuk mengambil nasi dan lauk terlebih dahulu. Nah, setelah ayah dan ibu mengambil hidangan, barulah Arin dan Nino mengambil nasi dan lauk tersebut. Dari gambar di samping, sudah menunjukkan Arin dan Nino sangat menghargai orang tuanya dalam makan malam di meja makan. Nah, selain cerita Nino dan Arin, ada juga nih gambar satu lagi yang dimana menunjukkan Ani dan adiknya sedang berjalan, di mana di rumah mereka terdapat tamu. Nah, Arin dan adiknya itu ketika berjalan melewati tamu tersebut, mereka menundukkan sedikit badan mereka. Itu mereka menunjukkan salah satu sikap menghargai orang tua dengan cara menundukkan sedikit badannya ketika berjalan di hadapan mereka. Selain itu, masih banyak lagi ya anak-anak sikap kita menghargai orang tua dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di rumah. Misal, peraturan yang sering dibuat oleh orang tua kita adalah wajib belajar ketika setelah sholat Isya dan tidur di pukul 9 malam. Nah, itu merupakan aturan yang dibuat oleh orang tua kita agar kita lebih disiplin dan bisa menghargai apa yang telah dibuat oleh orang tua kita tersebut. Nah, yang harus kita hormati itu bukan hanya kedua orang tua kita saja ya. Ada om, tante, kakek, nenek, kakak, dan adik ya. Oke, selain itu ada lagi nih contohnya. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping menunjukkan ada 3 orang anak ingin pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian datang 3 orang temannya tiga orang teman dengan menaiki sepeda. 3 orang anak yang sedang berjalan kaki pergi ke sekolah pukul 7 pagi. Sedangkan mereka masuk ke dalam kelas itu pukul 7 lewat 15 menit. 3 orang anak yang menaiki sepeda tersebut mengajak temannya yang berjalan kaki untuk pergi bersama dengan mereka dengan membonceng satu orang teman yang berjalan kaki dengan mereka berjumlah 3 orang tersebut. Dan mereka pergi ke sekolah bersama-sama. Dengan menaiki sepeda, mereka lebih cepat sampai untuk ke sekolah. Dari cerita di samping, perilaku tidak boleh membeda-bedakan teman satu dengan teman yang lainnya. Dengan kita memberi bantuan kepada mereka, kita sudah melakukan satu perilaku yang baik dengan membantu teman yang lagi kesusahan. Karena salah satu aturan kita dalam berteman adalah tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Tidak boleh membedakan teman yang
hitam dengan yang putih, yang jelek dengan yang cantik, itu tidak boleh. Kita harus selalu berteman dengan siapapun, asalkan kita harus memberikan hal baik terhadap mereka. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tugas adalah salah satu pekerjaan yang harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan melakukan tugas dapat meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian kita. Selain itu juga, kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bermain ya. Dan kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Tidak hanya orang tua kita, melainkan masih ada om, tante kita, kakek, nenek, abang, kakak, dan sebagainya. Tetangga juga itu orang tua ya, walaupun tidak sedarah dengan kita harus menghormati mereka. Nah, sekarang kan anak-anak ibu udah paham tuh apa saja tugas kita di rumah, apa saja aturan-aturan yang harus dipatuhi di rumah yang udah dibuat oleh orang tua kita, dan sudah mengetahui satuan waktu apa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah menonton video ini ya. Ibu harap apa yang kita pelajarin tadi bisa anak-anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.